Jeruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas webinar HAPEX gelombang kedua tentang materi HOTS, maka saya akan mengulas mengenai materi tersebut dalam penerapannya di dalam kelas. Agar terlihat lebih jelas penerapan HOTS tersebut, kali ini saya akan menggunakan pada topik klasifikasi benda, subtopik larutan asam basa dan garam, dengan materi pokok indikator alami asam basa. Adapun tujuan pembelajarannya, dengan melakukan percobaan, peserta didik dapat menyelidiki bahan-bahan alami yang dapat dijadikan sebagai indikator. Selanjutnya, tujuan pembelajaran tersebut mengandung dimensi kognitif atau C5 menilai dan dimensi pengetahuan atau prosedural. Berarti pada kotak AKT pada kolom PC5 atau menilai prosedural. Atau dalam proses penyelidikan selama siswa melakukan percobaan, maka dimensi pengetahuan yang disampaikan adalah C3 atau menerapkan. Dimensi pengetahuannya prosedural. Dalam hal ini berarti dalam kotak AKT terdapat pada kolom PC3 atau menerapkan prosedural. Adapun materi yang akan saya sampaikan kali ini, urutan-urutannya sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi alat yang digunakan dalam percobaan, mengidentifikasi bahan. Selanjutnya, menentukan bahan untuk dijadikan indikator alami. Selanjutnya, pembuatan indikator alami dengan menggunakan lumpang dan alu untuk membuat ekstrak kembang bunga sepatu dan kunyit. Selanjutnya, pengujian indikator alami terhadap sampel asam atau sampel basa. Selanjutnya, membandingkan perubahan warna yang terjadi apabila larutan asam atau basa ditetesi dengan indikator alami yang satu dengan indikator alami yang lainnya. Selanjutnya, uji sampel indikator yang tidak dapat dijadikan indikator alami. Dalam membahas materi pokok indikator alami asam basa, adapun rute yang bisa dilalui untuk mencapai tujuan pembelajarannya sebagai berikut. FC1, lanjut kepada FC2, dan selanjutnya CC2, selanjutnya CC3, selanjutnya CC4, dan selanjutnya PC4, dan berakhir di PC5. Dalam kolom AKT, supaya siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran yang lebih tinggi tingkatannya, saya membuat indikator-indikator yang lebih rendah atau tujuan-tujuan kecil. Dalam kolom AKT PC1, mengingat fakta, siswa mengidentifikasi alat atau bahan percobaan indikator alami. Di sini saya menyuruh atau memberikan pertanyaan kepada siswa, coba identifikasi alat atau bahan yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini. Antara lain, alat, tabung reaksi, lumpang dan alu, gelas ukur, pipet tetes, dan rak tabung reaksi. Adapun bahan indikator alami, kembang bunga sepatu, kunyit, larutan asam HCl, bila tidak ada digunakan cuka, larutan basa bisa digunakan NaOH, apabila tidak ada digunakan air sabun, dan selanjutnya kertas saring. Untuk mengingatkan siswa terhadap materi yang akan dipelajari pada saat percobaan, maka siswa harus mengetahui pengertian indikator. Untuk mendeteksinya, saya memberikan pertanyaan apa yang dimaksud
dengan indikator. Pada kolom AKT FC2 atau memahami fakta, tujuannya siswa mengetahui perubahan warna pada indikator kertas lakmus. Materi sebelumnya, indikator kertas lakmus sudah diuji cobakan terhadap larutan asam atau larutan basa. Maka, untuk mengecek pemahaman siswa, saya memberikan pertanyaan. Bagaimanakah perubahan warna lakmus biru apabila dicelupkan ke dalam larutan asam atau larutan basa? Begitupun untuk lakmus merah. Bagaimanakah perubahan warna lakmus yang terjadi apabila dicelupkan ke dalam larutan asam atau larutan basa? Kolom AKT CC2 atau memahami konsep. Di sini siswa diharapkan dapat menjelaskan sebuah bahan dapat dikatakan sebagai indikator. Maka, untuk mengetahui pemahaman siswa, maka saya mengajukan pertanyaan. Bagaimanakah cara menentukan sebuah bahan dapat dijadikan sebagai indikator? Taksonomi Anderson yang selanjutnya pada kolom CC3 atau menerapkan konsep. Di sini tujuannya siswa dapat menjelaskan perubahan warna dalam keadaan larutan asam atau basa apabila ditetesi dengan indikator alami yang dibuatnya. Setelah siswa meneteskan beberapa tetes indikator alami berupa ekstrak kembang bunga sepatu ke dalam larutan yang bersifat asam atau larutan yang bersifat basa, maka pertanyaan saya kepada mereka sebagai berikut. Perubahan warna apakah yang terjadi apabila ekstrak kembang bunga sepatu diteteskan pada larutan asam dan atau diteteskan pada larutan basa? Selanjutnya, kolom AKT CC4 menganalisis konsep. Tujuan yang dicapai oleh siswa membandingkan perubahan warna pada larutan asam atau basa apabila menggunakan indikator lainnya. Di sini siswa membuat indikator yang lain berupa ekstrak kunyit. Maka siswa membandingkan bagaimana ekstrak kunyit setelah diteteskan pada larutan yang bersifat asam atau diteteskan pada larutan bersifat basa. Sehingga nanti siswa dapat membandingkan perubahan warna yang terjadi antara warna yang ditimbulkan oleh ekstrak kunyit pada keadaan larutan asam atau pada keadaan larutan basa. Selanjutnya, dalam kotak AKT PC4 menganalisis prosedural. Tujuannya siswa dapat menentukan bahan yang dapat digunakan sebagai indikator alami. Untuk mengetahui siswa paham atau siswa tahu bisa menganalisis bagaimana bahan yang lain bisa dijadikan indikator alami atau tidak, maka saya atau mereka disuruh membuat ekstrak dari daun pandan. Ternyata setelah mendapatkan ekstrak daun pandan dalam keadaan asam, dalam keadaan basa, ternyata tidak mengalami perubahan. Sehingga kesimpulannya yang akan didapat oleh siswa bahwa daun pandan tidak dapat dijadikan sebagai indikator alami. Untuk memberikan wawasan yang lebih luas atau pengetahuan yang lebih dalam kepada siswa, maka di ranah AKT PC5 melalui atau menilai prosedural, maka saya memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan perencanaan, melakukan percobaan di luar jam pelajaran atau sebagai tugas membuat ekstrak indikator alami dari bahan-bahan lainnya.
Sebagai rujukan bisa digunakan kol ungu, bisa digunakan kulit manggis, bisa digunakan wortel, bisa digunakan bunga bougainville atau bunga ros. Atau siswa mampu bisa menemukan indikator-indikator lainnya yang telah saya berikan informasinya. Demikian materi HOTS dalam pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.